Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 6, golongan B, Prodi Manajemen Agroindustri 2017 yang beranggotakan saya sendiri, Reza Yudi Jayanti, dan teman saya Muhammad Dojin Haris, Kiki Kasturi, Mei Syaroh, dan Intan Imil Nadiro. Di sini kita akan mereview jurnal Sistem Informasi Agroindustri yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Hasil Panen Berbasis Web pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi. Teknologi informasi merupakan sarana informasi penting bagi institusi, baik berskala kecil, sedang, maupun besar, sehingga informasi tersebut dapat mempermudah dan memperlancar pekerjaan serta tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan optimal. Ini proses manajemen pelaporan data hasil panen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi merupakan proses yang penting bagi institusi yang bergerak di bidang pertanian dalam mendapatkan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan manajemen pelaporan data hasil panen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi. Oleh karena itu, menulis memberikan solusi berupa pengolahan data informasi di setiap kabupaten melalui aplikasi berbasis web dengan menggunakan use case diagram, activity diagram, dan class diagram sebagai model perencanaan sistem. Informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap dapat memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemajuan di bidang manajemen pelaporan data hasil panen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi. Berikut ini merupakan penjelasan yang akan disampaikan oleh beberapa teman saya. Nama saya Muhammad Dojin Haris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori dari jurnal Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Hasil Panen Berbasis Web pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas, atau alat teknologi media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi. Yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem. Tahap analisis sistem dilakukan guna untuk mengatur struktur sistem serta kebutuhan sistem secara mendalam. Maka dari itu, analisis sistem memiliki komponen penting dalam tujuannya. Desain sistem. Desain sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi, yang mengangkat kembali bagian-bagian komponen menjadi sistem yang lengkap. Harapannya sebuah sistem itu dapat diperbaiki. UML, Unified Modeling Language, adalah alat yang ampuh yang dapat sangat meningkatkan kualitas analisis sistem dan desain, dan dengan demikian membantu menciptakan sistem informasi yang lebih berkualitas. Manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan perencanaan, planning, organizing, accounting, controlling yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta mencapai sasaran yang sumber daya lainnya. Pelaporan. Pelaporan adalah kegiatan berakhir dalam program penilaian. Sebagai kegiatan akhir, pelaporan harus disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, selengkap mungkin sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang dimaksud. Pelaporan merupakan bentuk dokumentasi terhadap seluruh proses kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya data. Data adalah hal, peristiwa, atau kenyataan lain, ataupun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna menyusun kesimpulan atau penetapan keputusan. Hasil panen. Hasil panen merupakan salah satu untuk mengukur tingkat hasil pertanian pembudidayaan untuk menerapkan beberapa inovasi untuk beberapa hasil yang maksimal, mulai dengan mengefisiensikan teknis budidaya sehingga memberikan nutrisi yang dibutuhkan secara maksimal. Namun, mungkin tetap ada sisi ketidakpuasan pembudidayaan
akan hasil panen yang diperoleh. Saya Intan Ilminadiro akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada analisis perancangan sistem informasi manajemen pelaporan data hasil panen berbasis web pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi. Yaitu metode yang digunakan menggunakan alur sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahap awal, yaitu memahami masalah yang akan diteliti. Yang kedua, yaitu tahap studi literatur. Pada tahap ini, penulis mempelajari dan memahami teori-teori dan referensi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan internet sebagai landasan guna menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data. Yang pertama yaitu dari dokumen kerja, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaporan hasil panen, dengan tujuan untuk mengetahui proses kerja pelaporan hasil panen di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi. Metode pengumpulan data yang kedua yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung. Yang ketiga yaitu dengan mengumpulkan data hasil wawancara dari pihak terkait guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis. Setelah mengumpulkan data, alur yang keempat yaitu analisis sistem, merupakan proses menganalisis dan membuat rencana sistem informasi dengan menggunakan pemodelan UML, yaitu Unified Modeling Language, dengan diagram use case, diagram activity, dan diagram class. Alur yang kelima yaitu perancangan sistem, dan yang terakhir yaitu pembuatan hasil laporan yang berisi laporan penelitian oleh penulis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengenai analisis kebutuhan, di mana pada analisis kebutuhan ini terdapat 2 poin. Yang pertama, kebutuhan fungsional sistem dan kebutuhan non-fungsional sistem. Pada kebutuhan fungsional sistem, membahas mengenai fungsi utama yang harus ada pada sistem. Yang pertama yaitu sistem login, yang digunakan untuk login atau masuk ke dalam sistem dengan menginput username dan password sebelum melakukan tambah, mengubah, atau menghapus informasi. Yang kedua yaitu fungsi mengelola manajemen admin pada sistem. Yang ketiga yaitu fungsi mengolah manajemen user yang digunakan oleh admin untuk mengubah dan menambah manajemen user. Yang keempat, fungsi mengelola laporan kabupaten, merupakan fungsi yang dilakukan oleh admin untuk melihat serta mencetak data laporan. Yang kelima, fungsi mengelola laporan rekapitulasi, merupakan fungsi untuk admin untuk mengelola dan mencetak. Yang keenam atau yang terakhir merupakan fungsi logout yang digunakan untuk keluar dari sistem. Pada pembahasan mengenai analisis kebutuhan yang kedua yaitu merupakan kebutuhan non-fungsional, merupakan fungsi yang lebih kritis dan fungsional, di mana jika tidak terpenuhi maka fungsi tidak dapat dijalankan. Ada 3 kebutuhan non-fungsional, yaitu sistem mudah digunakan atau user-friendly. Yang kedua, security, yaitu mengelola data yang hanya bisa dilakukan jika melakukan login. Dan yang terakhir yaitu flexibility atau data dapat dirubah setiap tahunnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang activity diagram. Activity diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja, di mana pada pemodelan UML, diagram digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. Pada activity diagram berdasarkan use case dibagi menjadi 2. Yang pertama, activity diagram login. Activity diagram login ini terdiri dari user dan password, di mana user nantinya akan masuk ke menu login yang terdapat penginputan data username dan password, yang nantinya sistem akan melakukan validasi terhadap username dan password yang dimasukkan. Setelah dilakukan validasi, jika password dan username yang dimasukkan benar, maka user akan masuk ke dalam halaman utama. Tapi jika password dan username salah, maka user akan mendapatkan pesan bahwa password dan username salah. 2.
diagram manajemen admin, di mana pada activity ini terdiri dari admin dan sistem. Pada activity diagram manajemen admin dibagi menjadi 3. Poin pertama yaitu menambah manajemen admin. Setelah menampilkan form manajemen admin, admin dapat melakukan proses penambahan dengan cara mengklik tombol tambah lalu menginput data. Selanjutnya data akan tersimpan. Selanjutnya sistem akan melakukan verifikasi data. Jika data sudah benar, maka data akan disimpan. Sedangkan jika data salah, maka akan ada pesan peringatan. Poin kedua yaitu mengubah manajemen admin. Dalam mengubah manajemen admin, pada form manajemen admin, kita dapat mengklik data yang akan diubah, lalu dilakukan input dan dilakukan penyimpanan. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi data yang diubah. Jika data sudah benar, akan disimpan dalam database. Tetapi jika data yang dimasukkan salah, maka akan ada pesan peringatan. Poin ketiga, menghapus manajemen admin. Saat sudah memasuki tampilan form manajemen admin, maka pilih data yang akan dihapus. Selanjutnya akan ada tampilan tombol OK dan batal. Saat mengklik tombol OK, maka data yang dipilih akan terhapus dari database. Tetapi jika memilih tombol batal akan mendapatkan pesan peringatan. Selanjutnya, kelas diagram menggambarkan kelas berikut perilaku dan keadaan dengan menghubungkan antar kelas-kelas. Di sini pada kelas diagram dibagi menjadi admin, user, pengirim, dan laporan. Selanjutnya tentang rancangan input-output. Rancangan input-output merupakan rancangan dari form-form masukan dari sistem serta keluaran dari sistem, di mana pada rancangan input-output ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, rancangan halaman login, di mana tampilannya terdiri dari logo, username, password, dan tombol login. Yang kedua, rancangan halaman mengelola manajemen admin. Yang ketiga, rancangan halaman mengelola manajemen user. Yang keempat, rancangan halaman mengelola kabupaten. Yang kelima, rancangan halaman rekapitulasi data hasil panen. Yang keenam, rancangan halaman tampilan. Yang ketujuh, rancangan halaman logout. Dari Jurnal Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Hasil Panen berbasis web pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, didapatkan kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan tahapan-tahapan pada penelitian adalah sebagai berikut. 1. Dengan adanya Sistem Informasi Pelaporan Data Hasil Panen pada Dinas Tanaman Pangan Provinsi, yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya, membuat data laporan lama sampai dan juga keamanan data kurang terjamin karena melalui proses yang panjang dan juga membuat biaya operasional bertambah. 2. Pengiriman laporan data hasil panen melalui sistem informasi berbasis web akan mempermudah pengolahan data hasil panen pada Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat diajukan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Antara lain, 1. Rancangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Hasil Panen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi yang telah dibuat diharapkan dapat diimplementasikan agar dapat membantu manajemen pelaporan data hasil panen dalam mengelola data hasil panen. 2. Agar sistem informasi manajemen pelaporan data hasil panen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi ini lebih efektif, maka disarankan agar program yang telah dibuat ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan serta melakukan perawatan dan pemeliharaan
perangkat keras dan lunak secara berkala terhadap sistem baru ini. 3. Bahasan terhadap analisis dan perancangan sistem informasi manajemen pelaporan data hasil panen telah diidentifikasikan kelemahan sistem, yaitu belum ada fitur yang terintegrasi pada Dinas Tanaman Pangan, sehingga disarankan pada peneliti selanjutnya dapat mengintegrasikan sistem ke seluruh kabupaten.